2019 itu menunjukkan bahwa di DIY ini partisipasi perempuan itu melebihi dari partisipasi laki-laki. Sahabat Bawaslu, dimanapun teman-teman sekalian berada, jumpa lagi dengan kami, podcast Bawaslu DIY. Saya Kepala Sekretariat Bawaslu DIY, Sekretariat Mardano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat. Satu kebanggaan bagi kami Bawaslu DIY di hari ini, ya, kami bisa duduk bersama dengan salah satu pimpinan kami yang baru periode 2023-2028, Bu Umi Ilina SHMH. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Kasep. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Ini ada beberapa hal yang menarik dari hidup seorang Bu Umi. Karena kehadiran Bu Umi tanpa kita bisa menyangkali bahwa sebetulnya menjadi energi positif, energi baru yang luar biasa bagi pasukan pengawal di bawah jajaran DIY maupun kabupaten kota, bahkan sampai ke kecamatan dan desa. Satu hal yang saya ingin dapat, dan tentu sahabat Bawaslu dimanapun para sahabat berada, tentu ingin sekali ya melihat performance Bu Umi, dan ingin juga mendengar langsung dari Bu Umi motivasi dan semangat apa sih yang memperbelakangi. Terima kasih Pak Kasek. Halo sahabat Bawaslu di rumah, perkenalkan saya pimpinan baru Bawaslu DIY tahun 2023 sampai dengan 2028 nanti. Nah, saat ini saya sebagai koordinator divisi pencegahan. Saya juga sebagai aktivis perempuan. Saya kebetulan itu basically hukum, dan memang kita selalu mengadvokasi tentang terutama khususnya isu-isu keperempuanan, isu-isu pemilu, isu-isu masyarakat yang termarginalkan. Nah, kenapa saya tertarik di dunia kepemiluan ini? Selain saya memang basicnya hukum tata negara, saya merasa bahwa perempuan harus punya andil untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Harus kritis terhadap isu-isu permasalahan perempuan. Siapa lagi yang peduli kalau bukan perempuan itu? Perempuan yang lebih tahu apa tentang kebutuhan tentang perempuan dalam bernegara, dalam masyarakat, tentang hak-hak yang harus diperjuangkan oleh perempuan, itu harus diperjuangkan oleh perempuan itu sendiri. Begitu Pak Kasih. Kira-kira strategi-strategi apa yang Ibu akan lakukan? Karena kalau kita tahu DIY khususnya Jogja, ya tidak kurang-kurang potensi-potensi yang ada, stakeholder yang ada yang bisa berkolaborasi dengan Bawaslu dalam ikut mendukung mensukseskan pengawasan tahapan. Kesadaran politik perempuan itu sangat tinggi, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Nah, saya menangkap ada 3 hal dari kepentingan perempuan yang bisa kita akomodir secara kepentingan bernegara, terutama dari sisi kepemiluan. Pertama, perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Nah, bagaimana kita nanti meningkatkan sumber daya manusia agar para perempuan yang mempunyai kekuatan yang multitasking ini bisa sebagai penyelenggara pemilu dan ikut dalam internal untuk mensukseskan mengawal pilih masyarakat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mendorong bahwa perempuan ini bisa menjadi peningkatan kuota 30% perempuan ini sebagai peserta pemilu. Pak Kasep, partisipasi publik itu dapat diakomodir lewat para perempuan ini menjadi peserta pemilu. Mereka bisa membawa isu-isu itu ke dalam partai yang bisa mengakomodir isu-isu perempuan itu, Pak. Maka kita dorong terus kuota perempuan 30% ini untuk menjadi legislatif peserta pemilu. Nah, yang kemudian yang ketiga, kita melihatnya dari sebagai perempuan sebagai pemilih. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa data pada tahun 2019 itu menunjukkan bahwa di DIY ini partisipasi perempuan itu melebihi dari partisipasi laki-laki. Tandanya apa? Kesadaran politik perempuan itu sudah tinggi. Kemudian yang kedua, perempuan sangat paham bahwa setiap suara mereka menentukan masa depan, bukan hanya perempuan, tapi masa depan bangsa Indonesia.
kita bisa memanfaatkan kekuatan perempuan yang ada di Jogja yang sudah sadar politik dengan dibuktikan dengan tingkat partisipasi yang tinggi ini, dengan bagaimana mereka terlibat juga ikut dalam pencegahan. Karena berbicara soal pencegahan, bagaimana menolak money politik, kalau perempuan yang melakukan itu, ya apalagi di dalam rumah, lingkup yang terkecil ya. Nah ini bagaimana menurut Ibu? Pelibatan mereka tidak hanya sekedar bagaimana untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dan bagaimana juga mereka itu terlibat dalam proses pencegahan yang tersebut. Terima kasih Pak Kasep. Saya selaku koordinator divisi pencegahan hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Kita selama ini mencoba melihat dan mengumpulkan potensi di daerah, terutama daerah istimewa Yogyakarta. Potensi perempuan ini juga sangat mensupport salah satu programnya itu partisipasi perempuan yang baru saja juga kemarin kita deklarasikan kembali itu Desa Aku, Pak Kasep. Desa Aku ini desa anti politik uang. Nah, di secara keseluruhan provinsi daerah istimewa Yogyakarta, terhitung sejak beberapa hari yang lalu deklarasi terakhir itu di Bantul, ada 42 desa anti politik uang seprovinsi DIY Yogyakarta. Nah, ini salah satunya adalah para pencetusnya perempuan, Pak Kasep. Jadi kita bagi-bagi tingkat desa Aku ini ada pada tingkat sebatas deklarasi, ada yang sudah pada masuk program, ada yang sudah pada tingkat progresif. Nah, tingkat progresif ini apa? Perempuan itu mampu menginisiasi program-program tadi masuk ke peraturan perangkat kelurahan, Pak Kasep. Jadi memang ini support perempuan yang luar biasa menurut kita. Nah, bagaimana juga bukan hanya sebatas desa Aku tadi aja. Nah, perempuan juga coba kita kolaborasikan lagi pada mampu untuk menggerakkan partisipasi perempuan. Nanti kita buat kelompok-kelompok yang lebih strategis lagi. Nah, ini juga PR bersama sebenarnya dengan kalangan masyarakat dan juga aktivis perempuan untuk kita bisa lebih greget lagi mengawal pemilu lebih bersih dan konstelasi politik lebih segar di pemilu 2024. Oke, luar biasa. Saya kalau bicara Desa Aku ya saya sendiri juga mengikuti karena itu menjadi brandingnya Bawaslu DIY se-Indonesia. Jadi kalau istilah mantan pimpinan yang lalu, pimpinan Bawaslu bahwa DIY menjadi pionir, yang lain adalah follower. Serta Pilkada 2024 Pak Kasep, ini pertama dalam sejarah Indonesia bahwa pilkada dan pemilu itu dilakukan di tahun yang sama dan secara serentak secara nasional. Dan karena baru pertama tentu tantangannya juga berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Betul. Karena PR pengawasan ini Pak Kasep bukan hanya menjadi PR Bawaslu, tapi PR kita bersama. Sepakat. Karena mengawasi adalah tugas setiap orang untuk mengawal hak pilih warga masyarakat Indonesia tersalurkan dengan secara bersih dan adil, kan seperti itu. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi Bawaslu DIY sudah memanfaatkan kearifan lokal yang ada melalui keistimewaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta untuk mulai bagaimana berkolaborasi, membangun, menyadarkan masyarakat. Dan sangat luar biasa Bu, capaian 42 desa anti politik uang itu apalagi diinisiasi oleh masyarakat sendiri, maka kaum perempuan dari masyarakat untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat, kita hanya menjaga saja, merawat dan support. Luar biasa Bu. Ya paling tidak hadirnya Ibu dan dipercayakan kepada divisi sebagai koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan humas pada Bawaslu DIY ini memberikan harapan besar bagi kaum perempuan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dengan segala. Karena keberadaan Ibu sebagai pimpinan di Bawaslu DIY tentu butuh dukungan support juga di tingkat bawah, kabupaten maupun kecamatan sampai bahkan di tingkat desa. Nah, ini bagaimana Ibu walaupun masih baru belum bergerak lama, baru running ya. Ibu sudah dipadamkan dengan tantangan-tantangan ini. Bagaimana kekuatan internal, baik itu di jajaran DIY sendiri, maupun di para penyelenggara di tingkat kabupaten dan kecamatan bahkan desa, untuk bisa bersinergi. Nah, itu ke depan seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Iya, walaupun saya terhitung sebagai pimpinan Bawaslu masih baru, tapi secara kelembagaan kita kan punya blueprint yang kita program-program itu berjalankan gitu. Nah, kita mempunyai acuan bahwa kreativitas yang diperlukan adalah
bagaimana program-program yang sudah ditetapkan dalam satu tahun anggaran tadi itu bisa kita inovasi sesuai dengan kebutuhan kekinian. Misal seperti ini, misalnya untuk target kita kepada pemilih pemula misalnya. Nah, tentunya tidak bisa kita konvensional, kita harus mengikuti metode mereka yang ada. Mereka apa? Trennya dekat dengan media sosial. Nah, kita juga harus mengerti bahwa mereka ini bagaimana cara metodenya adalah dengan kita menggait konten kreator, membuat informasi yang hanya hitungan persekian detik, tapi mereka paham seperti apa TikTok misalnya. Nah, kemudian misalnya lewat Twitter, karena apa? Mereka tidak lagi di era zaman kita dulu yang nonton di televisi lama-lama itu nggak seperti itu lagi pada. Ini untuk pemilu pemula gitu ya, yang generasi Z target kita. Nah, kalau untuk kalangan-kalangan yang kalangan hobi, misalnya kelompok sepeda, kemudian komunitas yang lain, tentunya punya cara yang berbeda juga gitu. Juga dengan para mahasiswa. Nah, kita juga menggandeng universitas untuk melakukan kerjasama, Pak. Ada namanya nanti pojok pengawasan, kemudian ada juga kita akan coba buat bagaimana mahasiswa mengawasi. Nah, ini program-program yang sedang kita lakukan bersama. Bagaimana juga kita menggandeng dengan Pak Mitra bersama dengan Bawaslu DKI. Luar biasa. Ya, minimal Ibu memiliki modal yang cukup dengan perjalanan panjang itu sebagai seorang pejuang hak perempuan, sehingga pada saat itu walaupun belum seminggu sudah bisa running, sudah bisa running dan sudah tahu apa yang harus dibuat, apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi misi Ibu untuk mengawal proses pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan dengan bagaimana melibatkan peran perempuan. Luar biasa, Bu. Kami dari jajaran sekretariat sekali lagi saya sangat terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Kami mendapat energi segar dan mendapat kekuatan dan semakin optimis bahwa kami akan semakin berbumi, Bu, melalui kehadiran Ibu melengkapi jajaran kepemimpinan ini. Kita lagi berbumi di Jogja dan mengakhiri satu semangat, Bu, apa yang menjadi slogan kami dari Jogja untuk Indonesia, Bu. Siap. Kita selalu berharap Jogja selalu membawa perubahan-perubahan. Jadi sama teman-teman jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota dan DIY juga, ya kami menyambut Ibu dan kami siap memberikan support tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Soekarno, Pak Buktinya juga disampaikan saya. Itu dia bilang bahwa laki-laki dan perempuan itu ibarat sepasang sayapnya burung merpati. Jadi jika patahnya sayap perempuan, maka itu ibaratnya juga patahnya sayap yang bagian laki-laki. Jadi perempuan atau laki-laki tidak akan bisa terbang seperti burung merpati. Itu adalah satu kesatuan. Terima kasih untuk closing statement yang luar biasa, sangat membuka kita semua untuk kita tetap kembali pada hakikat kita bahwa pada prinsipnya sama. Hak semua punya hak sesuai dengan konstitusi pasal 27 ayat 1, kesamaan dalam hukum semua itu tidak dipandang lagi perempuan. Terima kasih Bu Umi, koordinator kami yang baru. Terima kasih, Pak Kasih. Luar biasa, Bu. Saya ini betul ingin bergali lebih jauh tapi ya dibatasi oleh durasi. Nanti kita akan muncul lagi dengan tema-tema yang lebih Jogja lagi. Lebih Jogja lagi untuk kita lebih mengeksplor kekuatan Jogja untuk mendukung tugas-tugas kita di Bawaslu. Demikian sahabat Bawaslu, dimanapun sahabat berada, ya ini perbincangan yang sebetulnya memancing munculnya perbincangan baru karena setiap kali kita menggali dari Ibu Koordip kita ini ternyata muncul lagi hal baru, ide, dan beliau punya ya sejumlah ide yang luar biasa untuk kita kembangkan di DIY melalui Bawaslu dalam rangka memperkuat jajaran pengawasan untuk lebih efektif melaksanakan tugas-tugas lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang 7 2017. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Daerah Istimewa Jakarta, Ibu Bumi Miliyina, SHMH. Teman-teman semua, demikian kurang lebihnya, tetap semangat ya, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.
Salam awas. Salam awas, sekian dan terima kasih.